Thank you, Pastor. And good morning. Selamat pagi. How many of you love the Lord on this Siapa great yang Sunday morning? Cinta Tuhan pada pagi hari ini? Amen. And how many of you are so glad that God is on your side Siapa yang senang today? karena Allah di pihak saudara hari ini? Amen. Give him another great hand clap of Berikan thanksgiving this tepuk morning. tangan lagi kepada dia yang meriah dan bersyukur kepada dia. Amen. You may be seated, please. Silakan saudara duduk kembali. It's wonderful to be back in your great nation and in this wonderful city. Dan senang sekali untuk kembali di negara saudara yang luar biasa ini dan di kota yang indah ini. During praise and worship this morning, Selama pujian dan penyembahan tadi pagi, I said to your pastor, saya bilang kepada pastor saudara, I cannot get over saya tidak bisa tahan. the tremendous growth of your church. Tidak bisa ngikut nututin ke pertumbuhan, perkembangan gereja saudara. I remember coming just a few years ago Saya ingat datang hanya baru beberapa tahun yang lalu. and speaking in the old church Dan bicara di gereja yang lama. before the Holy Stadium Junior. Sebelum Holy Stadium Junior. And now here we are. Dan sekarang kita ada di sini. Look at all of you incredible children of God. Lihat saudara semua, anak-anak Allah yang luar biasa. Amen. Amin. Here to enjoy Di sini untuk menikmati the abundant life that Jesus came to give you. kehidupan berkelimpahan yang Yesus datang untuk berikan kepada saudara. That the world Yang dunia and religion dan agama has told us mengatakan kepada kita we cannot have. bahwa kita tidak bisa memilikinya. But God has said Tetapi Allah sudah berkata that we can have it bahwa kita bisa memilikinya. and that we do have it. Dan kita memang memilikinya. And what God has given us, Dan apa yang Allah berikan kepada kita, no man can take away from tidak us. ada manusia yang bisa merebutnya dari kita. It belongs to each of us. Itu menjadi milik masing-masing dari kita. Amen. Amin. Let's continue this morning Mari kita lanjutkan pagi ini. talking about the laws of life. Berbicara mengenai hukum-hukum kehidupan. We began talking about this on Friday evening, Kita mulai membicarakan hal ini sejak Jumat sore. and we will continue this morning and then again tonight. Kita akan melanjutkan pagi ini dan juga nanti sore. We live in a world Kita hidup di dunia governed by laws. yang diatur oleh hukum. The law of gravity, Hukum gravitasi, the laws of physics, hukum-hukum fisika, the laws of thermodynamics, hukum-hukum termodinamika, the laws of motion, hukum gerak, the law of lift, hukum angkat, our government laws. dan hukum pemerintah, undang-undang pemerintah kita. All of these laws Semua hukum ini govern the universe that we live in. mengendalikan semesta yang kita tinggali hidupi ini. We're familiar with those kind of laws. Kita lazim, terbiasa dengan hukum-hukum itu. But the dictionary defines the word law as meaning. Tetapi kamus mendefinisikan kata hukum itu dengan arti begini. A commandment or revelation of God. Sebuah perintah atau pewahyuan dari Allah. A divinely appointed order or system. Sistem yang ditetapkan, sistem aturan yang ditetapkan secara ilahi. We have discovered Kita menemukan in our study together dalam belajar kita bersama that in ini Genesis chapter 1, bahwa di dalam Kejadian pasalnya yang pertama God said, Allah berkata, let there be order, and there was order. biarlah terjadi keteraturan dan terjadilah keteraturan. It's the first thing he said as he began to move into the earth. Itu pertama kali yang dia ucapkan pada waktu dia masuk ke bumi. And he established Dan dia mendirikan laws of life in that chapter hukum-hukum kehidupan pada pasal itu. that affect our lives today. Yang mempengaruhi hidup kita sampai masa sekarang ini. And it's critical
Dan itu sangat kritis that sekali. we as God's children Kita ini sebagai anak-anak Allah understand these laws mengerti hukum-hukum and apply them to our lives dan menerapkannya dalam hidup kita so they can produce supaya hal itu bisa the menghasilkan life that God has for each of us. kehidupan yang Allah miliki bagi tiap-tiap dari kita. I don't have time Saya tidak punya cukup waktu to teach everything I've already taught you again. untuk mengajarkan semua yang saya sudah ajarkan kepada saudara But we lagi. discovered Tapi kita temukan that the first law of life bahwa hukum kehidupan yang pertama, is that everything produces after its own bahwa kind. segala sesuatu menghasilkan dirinya sendiri. Humans produce humans. Manusia menghasilkan manusia, Dogs produce dogs. anjing menghasilkan anjing. We know that's true. Kita tahu itu betul. It never deviates. Tidak pernah menyimpang. And if that is true, Dan kalau itu betul, that everything produces after its own kind, bahwa segala sesuatu menghasilkan dirinya sendiri, and that as a man thinketh in his heart, so is he. dan sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, jadi seperti And itulah ia. we saw it proved in the life of Job. Kita melihat buktinya dalam kehidupan Ayub. When Job said, that which I was afraid, that which I so greatly feared is come to me. Pada waktu Ayub mengatakan, apa yang sangat aku takutkan itu yang mendatangi aku. The very thing God said would happen did happen. Hal yang persis apa yang Allah katakan itu terjadi, maka itu terjadi. His dominant thinking Pikirannya yang dominan produced his life. menghasilkan hidup. And everything Dan segala sesuatu produces after its own kind. menghasilkan sesuai dengan dirinya sendiri. Faith Iman produces faith. menghasilkan iman. Hope produces hope. Pengharapan menghasilkan Fear harapan. produces fear. Ketakutan menghasilkan takut. Success produces success. Keberhasilan menghasilkan keberhasilan. Sickness produces sickness. Sakit menghasilkan kesakitan. Everything, Segala sesuatu. everything Segala sesuatu produces after its own kind. menghasilkan dirinya sendiri. And the second law of life Dan hukum yang kedua dari hukum kehidupan ini, is that when everything produces after its own kind, yaitu pada waktu segala sesuatu menghasilkan dirinya sendiri, inside the fruit di dalam buah itu is the seed to ada produce bijinya. more of the same fruit. untuk menghasilkan buah yang lebih banyak lagi yang sama dengannya. That's why history repeats itself. Makanya sejarah itu berulang kembali. That's why people just keep living the same life over and over. Itu sebabnya mengapa orang itu menghidupi kehidupan yang sama berulang kembali. Because they produce the fruit, Oleh karena mereka menghasilkan buah, they eat the fruit, mereka makan buah itu, the seed gets back in them, bijinya masuk ke dalam mereka, takes root, berakar, brings forth more fruit menghasilkan buah lebih banyak with more seeds dengan lebih banyak biji that they continue to eat, yang terus mereka and makan it continues to produce dan yang terus mereka hasilkan until sampai someone ada seorang changes the way they think and believe. mengubah cara berpikir dan percaya mereka. Your dominant thoughts Pikiran saudara yang dominan become your life. menjadi hidup saudara. We are all like magnets Kita semua ini seperti magnet or radio towers, atau seperti menara radio attracting, yang menarik, as Job said, seperti Ayub what I katakan. so greatly feared came to me. Apa yang sangat aku takutkan justru itu yang mendatangi aku. We are attracting Kita ini menarik according to our dominant thoughts. apa yang sesuai dengan pikiran kita yang dominan. Job said, what I so greatly feared. Ayub mengatakan apa yang sangat aku takutkan It was his dominant thought. itu yang menjadi pikirannya yang And dominan. it produced, Dan itu menghasilkan. just like God said it would. Seperti yang Allah katakan For itu as a akan man terjadi. thinketh in his heart, Karena sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, so is he. jadi seperti itulah ia. So your dominant thoughts Jadi pikiran saudara yang dominan will become your life. akan menjadi hidup saudara. Now we learned last night Tadi malam kita belajar that we can monitor our thoughts bahwa kita itu bisa memantau pikiran kita by our feelings or our emotions. dengan memakai perasaan atau emosi kita. You cannot be feeling bad Saudara tidak bisa merasa buruk and thinking good thoughts. dan memikirkan pikiran yang baik. Scientists tell us
Cendekiawan mengatakan kepada kita, that the average human thinks 60,000 thoughts a day. manusia biasa itu rata-rata memikirkan 60.000 pikiran setiap hari. And in 2 Corinthians chapter 10, Dan di dalam 2 Korintus pasal yang 10, God instructs us to bring every thought into the captivity of Christ. Allah memerintahkan kepada kita untuk menawan setiap pemikiran kita ditaklukkan kepada Kristus. How can I do that? Bagaimana aku melakukan hal itu? 60,000 thoughts 60.000 pikiran every day? setiap hari itu. That's thousands of thoughts per hour. Dan itu berarti ribuan pikiran setiap jam. Very easily. Gampang. God has given you a system, Allah sudah memberikan sebuah sistem kepada saudara. an internal sensing system Yaitu sistem sensor alarm internal. that will tell you instantly Yang akan mengatakan segera kepada saudara. what you're thinking. Apa yang saudara pikir. If I'm feeling bad, Kalau saya merasa tidak enak, it's because I'm thinking bad. itu karena saya mikir tidak enak. Now thank God, Syukur bagi Allah. I can use that system. Saya bisa pakai sistem itu. If I become sensitive to it, Kalau saya menjadi peka dengan I can itu, keep myself checked all the time. saya bisa terus memeriksa diri setiap saat. It belongs to each one of us. Dan itu milik masing-masing dari kita. Now this morning, Sekarang pagi ini, I know that the things I'm saying to you saya tahu hal-hal yang saya katakan kepada saudara can be difficult to accept. bisa sulit untuk diterima. But all of this that God has given us Tetapi semua yang Allah sudah berikan ini is meant to be a blessing. dimaksudkan untuk menjadi berkat. You and I Saudara dan saya can change the way we think. bisa merubah cara kita berpikir. We can change the way we feel. Kita bisa merubah cara kita merasa. It's our God-given ability. Itu kemampuan yang Allah berikan kepada kita. And it's critical. Dan itu kritis. Because whatever you are thinking, Oleh karena apapun juga yang saudara pikir, whatever you are believing, apapun juga yang saudara percayai, and whatever you realize now dan apapun juga yang saudara sadari sekarang ini, that you're thinking and you're believing bahwa pikiran dan percaya saudara have done to your life, itu berdampak pada hidup listen saudara. to me, Dengarkan saya. whatever you realize Apapun juga yang saudara sadari that you're thinking and you're believing have done to your life, atas pemikiran dan percaya saudara yang sudah berdampak dalam hidup saudara, you can redo it, saudara bisa mengulang kembali or you can undo it atau saudara bisa membatalkan by itu changing your thinking and your believing right now. dengan mengubah cara berpikir dan percaya saudara. Pastor, it can't be that easy. Pastor, tidak mungkin segampang itu. Yes, it is. Oh iya, gampang. Because everything produces after its own Oleh kind. karena segala sesuatu menghasilkan dirinya And as a sendiri. man thinketh in his heart, so is he. Sebagaimana seorang berpikir dalam hatinya, jadi seperti itulah ia. And if my negative thinking has produced the life I have, Kalau pikiran saya negatif itu menghasilkan kehidupan yang sekarang ini if aku my miliki. negative believing has produced the life I have, Kalau percayaku yang negatif itu menghasilkan kehidupan yang aku miliki sekarang ini, then I can change the life I'm going to have maka aku bisa mengubah kehidupan yang akan aku miliki by changing my thinking and my dengan belief. cara mengubah pikiranku dan percayaku. And let me remind you today Dan saya ingin ingatkan kepada saudara hari ini, that God's will for every one of us kehendak Allah bagi tiap-tiap dari kita is to have a better life than we have right now. untuk kita memiliki kehidupan yang lebih baik daripada hidup kita sekarang ini. I don't care how good your life may be. Saya tidak peduli seberapa baiknya hidup saudara sekarang ini. It can get better. Itu bisa lebih baik lagi. I don't care how good your marriage is. Saya tidak peduli seberapa baiknya pernikahan saudara. It can get better. Itu bisa menjadi lebih baik lagi. I don't care how good your walk with God is. Saya tidak peduli seberapa karibnya saudara It dengan Allah. can get better. Itu bisa lebih baik lagi. Amen. Amin. And it's God's will for all of us Dan itu kehendak Allah bagi kita semua to have a better life. untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Now, Amin. let's look at this today. Mari kita lihat hal ini hari ini. We've looked at two laws of life. Kita sudah melihat dua hukum kehidupan. Everything produces after its own kind. Segala sesuatu menghasilkan dirinya sendiri. Inside the fruit is the seed to produce more of the same fruit. Di dalam buah ada biji yang akan menghasilkan lebih banyak buah yang sama. And the third law of life. Dan hukum kehidupan yang ketiga. Now, before I teach it to you, let me
make this statement to you today. Dan sebelum saya mengajar saudara, saya ingin membuat pernyataan kepada saudara hari ini. Let's remember Mari kita ingat that all laws bahwa semua hukum run parallel to each other. itu berjalan sejajar satu dengan yang lain. They do not contradict each other. Mereka tidak saling bertentangan. They run in harmony. Tetapi mereka berjalan secara harmonis. They run in parallel. Mereka berjalan sejajar. And in fact, they help each other.